Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas yang diberi saya. Tugas saya adalah membahas 3 materi, yakni pertama, perbedaan grid computing dengan komputasi paralel. Yang kedua adalah jenis shared memory. Dan yang ketiga adalah hybrid memory. Yuk kita ke materi pertama, yaitu perbedaan grid computing dengan komputasi paralel. Grid computing, pengertiannya pada umumnya adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Sedangkan pengertiannya dalam arsitektur dan organisasi komputer, infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menyediakan akses yang bisa diandalkan, konsisten, dan tahan lama terhadap kemampuan komputasi mutakhir yang tersedia. Konsep komputasi grid ada 5, yaitu pertama, sumber daya infrastruktur, di mana sumber daya itu mencakup hardware seperti penyimpanan, memori, prosesor, dan jaringan. Selain itu, juga terdapat software yang didesain untuk mengolah hardware ini, seperti database, manajemen penyimpanan, manajemen sistem, server aplikasi, dan sistem operasi. Yang kedua adalah sumber daya aplikasi. Perwujudan logika bisnis dan arus proses dalam software aplikasi. Dapat berupa aplikasi buatan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman dan merefleksikan tingkat kompleksitas. Yang ketiga adalah sumber daya informasi. Ia mencakup keseluruhan data dalam perusahaan dan metadata yang bisa menjadikan data bisa bermakna. Dan keempat adalah sifat alami dinamis, di mana sumber daya dan pengguna dapat saling berubah. Dan yang kelima adalah lingkungan kolaboratif bagi e-community. Lanjut ke komputasi grid dan komputasi paralel. Perbedaannya apa saja? Yang pertama adalah komputasi paralel itu bersifat homogen. Artinya, seluruh resource yang digunakan itu serupa. Sedangkan komputasi grid itu bersifat heterogen, yaitu berasal dari macam-macam resource yang berbeda, ataupun bisa aja homogen. Dan yang kedua, komputasi paralel hanya terdiri dari satu klaster, sedangkan komputasi grid dapat terdiri dari beberapa klaster. Dan yang ketiga, dalam komputasi paralel, pembagian job execution harus sama besar antara resource, sedangkan untuk komputasi grid tidak harus sama. Lanjut ke materi kedua, yaitu jenis shared memory. Shared memory adalah memori yang dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa program dengan maksud untuk menyediakan komunikasi di antara mereka atau menghindari salinan berlebihan. Pengertian lainnya adalah shared memory merupakan salah satu cara komunikasi antara proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai antara proses. Nah, kita mempunyai 2 cara untuk menggunakan shared memory. Pertama, menggunakan MMAP, dan yang kedua, menggunakan SHMGET. Cara yang kedua lebih umum digunakan. Lanjut ke langkah membuat shared memory. Pertama, kita membuat segmen di memori dengan SHMGET. Yang kedua, mendaftarkan segmen ke database dari proses dengan SHMIT. Yang ketiga, tulis atau baca dari memori. Dan yang keempat, detail segmen dari database dari proses dengan SHMDT. Nah, kita lanjut ke penjelasan fungsi. Pertama, ada SHMGET, di mana sistem call untuk membuat suatu segmen shared memory. Dan yang kedua, ada SHMAT, di mana sistem call untuk mendaftarkan segmen shared memory ke dalam database dari suatu proses. Ada parameternya, SHMID, yaitu ID dari shared memory, dan SHMADDR, yaitu lokasi shared memory di main memory. Yang ketiga, ada SHMDT,
yaitu system call, untuk melepaskan shared memory segmen dari data space dari proses, di mana ada parameter shmaddr, yaitu pointer ke lokasi shared memory. Dan yang terakhir ada shmctl, yaitu system call untuk mengetahui atau merubah informasi yang berkaitan dengan suatu shared memory. Nah, argumen CMD bisa berisi, pertama, ada IPC set, yaitu mengambil informasi tentang shared memory segment. Yang kedua, ada IPC set, mengubah informasi tentang shared memory segment. Yang ketiga, ada IPC RMID, yaitu menandai suatu segmen untuk dibuang ketika semua proses yang menggunakannya sudah melepaskannya. Keempat, ada SSM log, yaitu log suatu segmen, membuatnya tidak bisa di-swap. Dan yang terakhir, yaitu kelima, adalah SSM unlock, yaitu unlock suatu segmen. Lanjut kita ke materi terakhir, yaitu pengertian hybrid memory. Hybrid memory adalah sebuah teknologi memori yang dapat mempengaruhi bidang komputasi kinerja tinggi khusus dan elektronik konsumen, seperti tablet dan kartu grafis. Nah, Hybrid Memory Cube atau HMC itu terdiri dari atas beberapa lapisan yang dihubungkan oleh silikon. Lapisan atas adalah kristal dalam memori, dan lapisan bawah adalah pengontrol yang mengontrol transfer data. SMC digunakan di mana kecepatan dan sejumlah kecil chip diperlukan untuk jumlah memori yang diperlukan. Chip SMC dapat digabungkan menjadi rantai yang konsisten hingga 8 buah. Chip tersedia dalam kapasitas 2 GB dan 4 GB. Data ditransmisikan melalui antarmuka serial dengan kecepatan 15 GB per second per baris. Sedangkan jumlah total garis dapat dari 32 hingga 64. Dengan demikian, bandwidth teoritis dapat mencapai 240 GB per second, tetapi dibatasi oleh bandwidth chip DRAM pada 160 GB per second. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day all.